Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Saat Qin Yu mendengarkan pidato Jiang Yan, dia sangat mengingat setiap kalimat yang dia katakan, sehingga dia bisa menganalisis makna tersembunyi di balik setiap kalimat. Saat dia menganalisis kata-kata itu, dia berhasil menemukan banyak teori. Seseorang tidak dapat berbicara lebih dari yang dibutuhkan. Jika ada, maka dia akan dengan mudah melepaskan kata-kata. Ketika Jiang Yan memberitahu Qin Yu, meskipun dia ingat perintah tegas yang diberikan kepadanya oleh Paman Lan, Nenek Yin Hua dan semua orang mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak diizinkan untuk berbicara tentang beberapa hal penting dan informasi tersembunyi. Pertempuran mengejutkan surga, tentu saja merupakan pertempuran yang sangat menakjubkan. Itu hanyalah beberapa ahli kuat dari alam ilahi yang saling bertarung. Apa yang spesial dari itu? Jiang Yan sama sekali tidak antusias terhadap Heaven Startling Battle itu. Pakar yang mana? Qin Yu terus bertanya. Kamu tidak akan mengenal mereka, bahkan jika aku memberitahumu tentang itu. Berapa banyak orang dari alam ilahi yang Anda kenal? Di antara mereka yang berada dalam pertempuran, bahkan aku tidak tahu banyak dari mereka. Jiang Yan meringkuk bibirnya. Qin Yu mengangguk. Mengenai pertempuran mengejutkan surga, Qin Yu juga tidak terburu-buru untuk mengetahui lebih banyak tentang itu. Bagaimanapun, saat ini dia tidak tahu apa-apa tentang orang-orang terkenal atau berbagai kekuatan alam ilahi. Belum terlambat baginya untuk perlahan-lahan menyelidiki pertempuran mengejutkan surga setelah dia mencapai alam ilahi. Apa yang paling dirindukan Qin Yu adalah, di mana tepatnya di alam ilahi rumah Lier. Qin Yu memandang Jiang Yan dan berkata dengan nada serius. Yaner, apakah mungkin bagimu untuk memberitahuku di mana rumahmu berada? Qin Yu hanya perlu mengetahui nama lokasinya. Selama dia tahu namanya, akan menjadi sangat mudah baginya untuk mencarinya setelah dia mencapai alam ilahi. Jiang Yan melihat ke arah Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu, aku tahu kamu akan menanyakan itu. Sayangnya saya tidak bisa memberitahu Anda, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Qin Yu mengerutkan kening. Yaner, aku tahu ini mungkin perintah yang diberikan oleh Paman Lan atau Nenek Yin Hua. Namun saya masih berharap Anda dapat memberitahu saya di mana tepatnya Lier tinggal. Anda harus bisa memahami ketidaksabaran di hati saya. Qin Yu menatap Jiang Yan. Jiang Yan merasa agak tidak nyaman ditatap oleh Qin Yu. Dia juga tahu tentang hubungan antara kakak perempuannya dan Qin Yu. Jiang Yan yang suka bermimpi, bahkan memikirkan hubungan cinta antara seorang pemuda dari alam fana dan seorang gadis dari alam ilahi sangat romantis. Saya, Jiang Yan hendak menolak. Qin Yu segera menyela. Yaner, selama bertahun-tahun ini, dari saat aku berada di alam fana, hingga sekarang aku telah berusaha sekuat tenaga sepanjang waktu. Saya tidak pernah menyerah. Yang saya inginkan hanyalah mengetahui lokasi di mana saudara perempuan Anda Lier berada sekarang. Qin Yu menghela napas dalam-dalam, alasan Paman Lan dan semua orang tidak ingin saya tahu tentang lokasi Lier, kemungkinan besar karena mereka khawatir bahwa saya tidak dapat menahan diri, dan akan bergegas ke arahnya segera setelah mencapai alam ilahi hanya untuk menghadapi bahaya. Apakah itu benar? Jiang Yan mengangguk. Apakah Anda tahu betapa saya ingin mendengar suara Lier? Sayangnya saya hanya bisa mendengar suaranya dalam mimpi saya. Qin Yu menutup matanya. Meskipun beberapa ribu tahun telah berlalu, begitu saya menutup mata, saya dapat melihat dengan jelas senyuman dan cemberut yang telah ditunjukkan Lier kepada saya sebelumnya. Itu sangat jelas seperti terukir dalam jiwa saya. Kecuali jiwaku tercerai-berai, aku tidak akan pernah melupakannya dalam kekekalan. Qin Yu tiba-tiba melangkah maju. Dia meraih bahu Jiang Yan dengan tangannya. Dia membuka matanya dan menatap Jiang Yan. Yaner, saya minta tolong dari Anda. Anda bisa tenang, saya tidak akan impulsif.
Setelah mengembara di dunia selama bertahun-tahun, saya sudah bukan lagi anak muda yang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku tahu bagaimana bertahan dalam diam. Nada Qin Yu sangat tegas. Penglihatannya terbakar. Seolah-olah dia telah dipengaruhi oleh Qin Yu. Jiang Yan menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata perlahan. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Qin Yu sangat senang. Dia kemudian menajamkan telinganya untuk mendengarkan dengan cermat. Jiang Yan berkata perlahan, kakak perempuanku saat ini masih di klan. Lokasi di mana klan kita berada adalah. Setelah mencapai bagian ini, suara Jiang Yan menjadi sunyi. Qin Yu menatapnya, dia terkejut menemukan bahwa mulut Jiang Yan bergerak, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Yaner, kamu terlalu panas. Sebuah suara terdengar. Dengan jepit rambut bunga perak di kepalanya, dengan penampilan seperti wanita tua yang baik hati, Nenek Yin Hua sedang berjalan dengan tongkatnya. Dan hanya pada saat ini Qin Yu merasakan bahwa ruang di sekitar Jiang Yan telah benar-benar terdistorsi. Seolah-olah telah dipisahkan dari dunia luar. Jiang Yan segera mulai bertingkah genit dan memohon pengampunan. Meskipun Qin Yu tidak dapat mendengar suaranya, dia bisa menebaknya hanya dengan melihat penampilannya yang centil. Aku akan membiarkan waktu ini berlalu, kata Nenek Yin Hua tanpa daya. Terima kasih Nenek. Ruang terdistorsi di sekitar Jiang Yan langsung kembali normal. Qin Yu yakin tentang satu hal, kemampuan Nenek Yin Hua untuk mengontrol ruang melampaui miliknya sendiri sejauh ini. Itu sangat hebat, bahkan dengan bantuan air mata meteorik, Qin Yu masih tidak dapat mendeteksi aura sedikit pun. Qin Yu tahu bahwa dengan bantuan dari meteorik tir, kesadaran ilahinya hampir mencapai tingkat dewa surgawi tingkat rendah. Dari sini dia dapat menentukan bahwa, kekuatan Nenek Yin Hua lebih besar daripada dewa surgawi tingkat rendah. Yaner, kamu harus tahu tentang seberapa serius masalah ini. Jika bocah bodoh ini benar-benar tidak mampu menahan diri, pada akhirnya dengan panik pergi ke rumahmu untuk menemukan Lier, maka begitu berita itu menyebar, bocah bodoh ini akan kehilangan nyawanya. Kemudian Nenek Yin Hua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jiang Yan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kakak perempuanmu adalah orang yang sangat lembut dan pendiam. Namun hatinya sangat pantang menyerah. Hal-hal yang dia tentukan, tidak ada orang yang bisa memaksanya untuk berubah pikiran. Dengan temperamen saudara perempuanmu, jika anak laki-laki ini mati, kakak perempuanmu akan mencari kematian bersamanya, temperamennya kemungkinan masih akan mengalami perubahan besar. Nada suara Nenek Yin Hua serius. Aku telah melihatmu dan kakak perempuanmu tumbuh, tidak ada orang yang mengetahui temperamen kalian berdua lebih baik daripada aku. Hati Qin Yu tergerak saat dia terus mendengar dari samping. Nenek Yin Hua ini adalah orang yang membesarkan Jiang Yan dan Lier. Qin Yu, Anda menebak identitas saya. Betul sekali. Saya telah membesarkan Yaner dan Lier. Makanan mereka, jadwal tidur mereka, pelatihan mereka, bahkan hiburan mereka adalah tanggung jawab saya. Dalam hati saya sudah lama menganggap mereka sebagai cucu saya sendiri. Nenek, Jiang Yan meraih salah satu lengan Nenek Yin Hua. Dia mengayunkannya maju mundur dan berteriak seperti anak manja. Oke, berhenti main-main. Nenek Yin Hua menghaluskan Jiang Yan. Dia kemudian berbalik untuk melihat Qin Yu. Qin Yu, tidak banyak hal yang akan disembunyikan Lier dari wanita tua ini. Aku tahu hal-hal di antara kalian berdua. Saya juga tahu apa yang Lier pikirkan di dalam hatinya. Jadi saya mendukung rencana Tuan Lan. Apa yang ditandakan Lord Lan? Apakah itu hanya menandakan bahwa dalam klan Lier, Paman Lan memiliki status yang lebih tinggi daripada Nenek Yin Hua? Ketika saatnya tiba, Tuan Lan secara alami akan memberitahumu tentang mereka, kata Nenek Yin Hua. Qin Yu mengangguk. Dari nada suara Nenek Yin Hua serta tatapannya, Qin Yu bisa mengatakan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dibujuk hanya dengan menggunakan emosi. Aku tahu Lord Lan menganggapmu sangat penting.
Lebih jauh dia percaya bahwa prospek masa depan Anda tidak terbatas. Dia dengan tegas mendukung Anda untuk bersama dengan Lear. Haha, Qin Yu, izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena Lord Lan tidak mungkin Lear menolak perintah ayahnya. Tertawa Nenek Yin Hua, Qin Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terus mendengarkan. Bagi Lord Lan, Anda adalah seseorang dengan prospek masa depan yang tak terbatas. Kali ini alasan mengapa Yaner dan aku datang ke alam abadi dan iblis adalah, untuk melihat siapa sebenarnya jenius yang dianggap Lord Lan begitu penting. Namun pertama kali saya melihat Anda saya relatif kecewa. Nenek Yin Hua berbicara tanpa menahan apapun. Qin Yu masih diam seperti sebelumnya. Dia juga mulai mengerti sekarang, mengapa Jiang Yan sangat tertarik padanya saat pertama kali bertemu dengannya. Jadi ternyata kedua orang ini datang ke alam abadi dan iblis tepatnya untuk memeriksanya. Aku tidak dapat melihat apa sebenarnya tentang dirimu yang pantas bagi Lord Lan untuk menganggapmu begitu penting. Kata Nenek Yin Hua dengan nada yang sangat berat. Cara berbicara Nenek Yin Hua tidak enak didengar. Dengan demikian Qin Yu tidak bisa menahan diri dari sedikit cemberut. Itulah alasan mengapa pertempuran bintang kuning terumbu terjadi. Kaisar Yu menggunakan susunan formasi besar untuk mengikat Anda. Saya ingin menggunakan ini untuk melihat potensi Anda. Jika Anda tidak dapat menembus kesulitan seperti itu, maka di alam ilahi dengan lebih banyak penghalang, bagaimana Anda bisa menerobosnya? Nenek Yin Hua mulai tersenyum. Namun dari apa yang terlihat sekarang, Lord Lan layak menjadi Lord Lan, pandangan jauh ke depan jauh di atasku. Pada saat ini tatapan Nenek Yin Hua memandang Qin Yu. Tidak hanya di atas tapi jauh di atas. Nenek Yin Hua tersentak kagum tanpa henti. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat memahami, bagaimana dengan bakat Anda sejak terakhir kali kita bertemu, hanya dalam waktu 3000 tahun lebih, jiwa Anda benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu akan mencapai tahap dewa tingkat tinggi. Sementara kekuatan seseorang mudah untuk dilatih, jiwa seseorang sulit untuk dilatih. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk jiwa seseorang mencapai tingkat dewa tingkat rendah dari tingkat kaisar abadi tingkat 9 akan sangat lama. Untuk mencapai tingkat dewa tingkat menengah dari tingkat dewa tingkat rendah bahkan lebih sulit lagi. Dalam keadaan normal untuk jiwa seseorang untuk mencapai tingkat dewa tingkat rendah dari tingkat 9 kaisar abadi akan membutuhkan hampir 100 juta tahun. Namun kamu hanya dalam 3000 tahun, bakat seperti itu aku belum pernah melihat kecepatan yang begitu menakutkan sebelumnya sepanjang hidupku. Nenek Yin Hua menggelengkan kepalanya dan mengejek dirinya sendiri. Dan disinilah saya berpikir bahwa bakat Anda tidak terlalu tinggi. Visi Lord Lan benar-benar ganas. Saat Nenek Yin Hua mengucapkan kata-kata itu dia berjalan ke arah Qin Yu. Dia menepuk bahu Qin Yu dan kemudian berkata dengan ramah. Dengan kecepatan kultivasi Anda yang menakjubkan, jika Anda terus berlatih, saya pikir dalam beberapa puluh ribu tahun, Anda akan dapat mencapai tahap dewa surgawi. Dengan bakat luar biasa Anda, dan bantuan dari Lord Lan masih memungkinkan bagi Anda untuk bersama dengan Lear. Qin Yu mengangguk. Meskipun Anda memiliki bakat yang luar biasa, saya masih tidak dapat menentukan bagaimana bakat Anda begitu menakjubkan. Pikir Nenek Yin Hua di dalam hatinya. Bagaimana mungkin hanya dalam 3000 tahun jiwanya bisa mencapai keadaan seperti itu? Pada saat ini kata Qin Yu. Apa yang nenek katana, Qin Yu pasti akan mengingatnya di dalam hatinya. Apakah ada nasihat lain yang mungkin diberikan nenek untuk Qin Yu? Qin Yu, Anda harus mengingat hal ini. Ada sesuatu yang sangat penting. Jiang Yan yang berdiri di samping bergumam dengan bingung. Nenek Yin Hua lalu berkata pada Qin Yu, dari kekuatan Anda saat ini, saya tahu bahwa kesengsaraan ilahi Anda akan segera datang. Hal yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah tentang kesengsaraan ilahi. Qin Yu Anda harus ingat,
bahwa ketika Anda menjalani kesengsaraan ilahi untuk tidak menggunakan alam Jianglan. Selain itu Anda juga tidak boleh menggunakan kartu truf tersembunyi Anda. Kartu truf. Qin Yu memandang Nenek Yin Hua dengan ekspresi bingung. Qin Yu telah memutuskan bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan ilahi dengan He Yu dan Hou Fei. Pada saat itu, ketiga bersaudara itu bisa naik ke alam ilahi bersama. Dengan ketiganya mengambil kesengsaraan ilahi bersama-sama, mungkin saja kekuatan kesengsaraan ilahi akan meningkat pesat. Namun Qin Yu masih sangat percaya diri. Mengapa saya tidak diizinkan untuk menggunakannya? Ketika saya menghadapi kesengsaraan ilahi, saya pasti akan melakukannya di lokasi tersembunyi. Bahkan jika saya menggunakan alam Jianglan, orang lain tidak akan mengetahuinya. Tidak ada yang tahu tentang itu. Jadi kenapa tidak? Qin Yu agak bingung. Nenek Yin Hua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ada seseorang yang akan tahu. Orang-orang dari alam ilahi. Qin Yu, izinkan saya memberitahu Anda, alam ilahi tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Apakah Anda mungkin berpikir bahwa alam ilahi hanya memiliki beberapa ahli kuat yang dipisahkan menjadi beberapa kekuatan yang berbeda? Qin Yu tertegun. Singkatnya, alam ilahi sangat rumit. Ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Jika Anda tidak ingin membuat kesulitan untuk diri Anda sendiri, maka saat Anda mengalami kesengsaraan ilahi, jangan gunakan alam Jianglan atau kartu truf tersembunyi Anda. Kata Nenek Yin Hua. Qin Yu menyadari, jika harta karun yang saya gunakan untuk menghadapi kesengsaraan ilahi terlalu kuat, maka mereka kemungkinan besar akan diminati oleh tembakan besar di alam ilahi. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Namun bahkan jika saya tidak menggunakan harta yang kuat, masih sangat mudah bagi saya untuk menghadapi kesengsaraan ilahi. Qin Yu sangat percaya diri. Baiklah, hanya ini yang aku ingin kamu ketahui. Ingat saja dua poin ini. Pertama, saat menjalani kesengsaraan ilahi sembunyikan semua kartu truf Anda. Kedua, jangan sembrono dan cari liar. Ketika kekuatan Anda mencapai tingkat yang dibutuhkan, Lord Lan secara alami akan membantu Anda. Setelah Nenek Yin Hua menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ke Jiang Yan. Yaner, sudah waktunya kita kembali. Waktu kita berada di alam rendah kali ini relatif lama. Jika kita tidak kembali sekarang itu akan menjadi sedikit merepotkan. Jiang Yan mengangguk. Dia kemudian melihat ke Qin Yu. Qin Yu, aku akan kembali ke alam ilahi sekarang. Anda lebih baik berusaha lebih keras. Jangan buat kakak perempuanku menunggu terlalu lama. Setelah menggigit bibirnya beberapa kali, Jiang Yan berkata dengan lembut. Kakak Qin Yu, jika kakak Luo Yu memiliki masalah, saya berharap Anda akan membantu dia. Qin Yu sedikit mengangguk. Nenek Yin Hua dan Jiang Yan mengucapkan selamat tinggal dengan Qin Yu sambil tersenyum. Segera setelah itu mereka berdua terbang menuju Cakrawala. Gerbang emas tiba-tiba muncul di langit. Nenek Yin Hua dan Jiang Yan melangkah ke gerbang emas dan menghilang. Gerbang emas juga telah lenyap. Bintang matahari terik. Di gunung coklat besar ini hanya ada Qin Yu yang mengangkat kepalanya ke arah langit. Setelah itu dengan gerakan tubuhnya Qin Yu juga menghilang. Setelah beberapa saat sosok Qin Yu muncul di dalam manor halaman. Kakak laki-laki, Hou Fei dan He Yu berbicara secara bersamaan. Qin Yu melirik kedua saudara laki-lakinya. Dia kemudian sedikit mengangguk dan berkata, aku menyadari apa yang ingin kalian berdua ketahui, aku akan memberitahumu segalanya. Qin Yu tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan apapun dari kedua saudara laki-lakinya. Setelah membuat penghalang yang mengelilingi kamar mereka, Qin Yu dan saudara-saudaranya mengobrol selama setengah malam. Qin Yu telah berbicara tentang hampir semua yang dia ketahui. Misalnya hubungan antara Lier, Paman Lan, Nenek Yin Hua dan Jiang Yan serta beberapa hal tentang alam ilahi. Qin Yu juga telah memberitahu mereka tentang beberapa informasi yang secara pribadi dia peroleh dari kuil Dewa Penyihir.
Hou Fei dan He Yu terkejut dengan semua informasi yang diberikan Qin Yu kepada mereka. Pada saat yang sama mereka menjadi lebih akrab dengan alam ilahi. Pada pagi hari kedua, Qin Yu dan saudara-saudaranya mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Api, Jun Loyu, Qin Qing dan juga yang lainnya. Setelah mereka meninggalkan Blazing Sun Star, mereka melanjutkan menuju lokasi klan Qin Yu Virtue Residence Star dari Burning Sun Galaxy. Ini adalah lokasi tempat tinggal klan Qin. Kecepatan saat ini yang dilalui ketiga bersaudara itu jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 1 hari, ketiga bersaudara itu tiba di pegunungan Virtue Residence Star ini. Dalam perjalanan menuju Qin Yu Immortal Mansion, Qin Yu melihat banyak keturunan Qin. Keturunan Qin itu semua sangat menghormati Qin Yu. Hampir setiap orang dari mereka menyebut Qin Yu sebagai penatua ketiga tertinggi. Yang mulia, suara ini menyebabkan Qin Yu melihat ke arah sumber suara. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia dengan hati-hati melihat pria parubaya di depan matanya. Yang mulia mungkin sudah melupakan bawahan ini. Qin Yu perlahan menghela nafas dalam-dalam. "Siapa namamu?" Qin Yu bertanya. Pria parubaya itu dengan hormat berkata, "Bawahan ini hanyalah penjaga normal di antara tim penjaga kedua Misty Mountain Villa, Qiyu Wei." "Yuer, jadi kamu ada di sini?" Saat ini Qin De berjalan. Jumlah orang yang berjalan-jalan dengan santai di luar Qin Yu Immortal Mansion atau berdebat satu sama lain benar-benar banyak. Qin De keluar untuk berjalan-jalan untuk menghilangkan kebosanannya dan kebetulan bertemu dengan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Hou Fei dan He Yu segera memberikan penghormatan. "Hou Fei, He Yu hormat kepada Paman Qin." Qin De tersenyum dan mengangguk. "Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua bisa pergi dan bersantai di kediaman dulu. Xiao Hei, kamu harus pergi dan menemani istrimu dan Hei Tong," kata Qin Yu. He Yu dan Hou Fei kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hou Fei, He Yu, Hei Tong, Guo Fan dan banyak orang lainnya telah meninggalkan alam Jianglan dan mulai hidup bersama dengan klan Qin. "Xiao Qiyu, kamu bisa istirahat," Qin De berkata kepada pria parubaya di sampingnya. "Ya, Pangeran Qiyu Wei," berkata dengan hormat. Dia juga memberi hormat kepada Qin Yu saat dia pergi. Qiyu Wei telah melayani Qin De sebagai pengawal pribadinya saat itu. Bahkan sekarang kelompok penjaga itu masih menyebut Qin De sebagai pangeran. Qin De melihat ke belakang dari Qiyu Wei yang pergi. Dia menghela nafas dan berkata, "Saat itu saya memiliki beberapa ratus ribu pasukan di bawah saya. Namun yang berhasil bertahan hingga kini hanya berjumlah 2 digit. Waktu itu adalah pembunuh terbesar." Qin Yu tahu apa yang dimaksud oleh ayah kerajaannya dengan itu. Jumlah orang yang bisa berkultivasi benar-benar kecil. Selain itu ada alasan lain di dunia fana, seperti benua naga tersembunyi. Seseorang tidak dapat mempublikasikan bahwa mereka akan memberikan teknik bela diri budidaya kepada orang lain. Jadi seseorang hanya dapat memilih beberapa orang dengan bakat yang baik dan bakat bawaan untuk mengajar. "Yuer, apakah kamu akan keluar lagi kali ini?" Qin De bertanya. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jika tidak terjadi apa-apa, saya kemungkinan besar akan tetap di sini sampai tanggal kesengsaraan ilahi saya tiba." "Tanggal kesengsaraan ilahi Anda?" "Yuer, saya sudah menanyakan tentang hal-hal tentang alam ilahi. Menurut sejarah alam abadi dan iblis, umumnya untuk kaisar abadi tingkat 9, yang lebih cepat harus menunggu beberapa puluh ribu tahun sebelum kesengsaraan ilahi mereka tiba. Yang lebih lambat bahkan harus menunggu beberapa juta tahun. Jumlah waktu yang akan kita miliki bersama ayah dan anak masih sangat lama." Qin De tidak bisa membantu, tetapi memperlihatkan jejak kegembiraan yang menggembirakan. Qin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Ayah kerajaan, apakah kau sudah melupakan Kaisar Qian?" Setelah Kaisar Qian mencapai level 9, Kaisar abadi dia menunggu hanya beberapa ratus tahun sebelum kesengsaraan ilahi tiba.
Kaisar abadi tingkat 9. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Kaisar Qian sengaja menyembunyikan kekuatannya. Meskipun dia telah mengumumkan kepada yang lain, bahwa dia adalah Kaisar abadi tingkat 8, mayoritas orang yang telah berhasil melihat kesengsaraan ilahi Kaisar Qian semua percaya, bahwa Kaisar Qian telah mencapai tingkat 9 Kaisar abadi. Siapa bilang dia hanya menunggu beberapa ratus tahun? Qin De malah bertanya. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya apa yang diketahui kebanyakan orang masih sangat terbatas. Itu semua hanya beberapa desas-desus. Ayah kerajaan, Kaisar Qian sebenarnya telah terjebak di Kaisar abadi level 8 sepanjang waktu. Ketika saya pergi ke Crescent Moon Bay baru, pada saat itulah dia berhasil mencapai level 9 Immortal Emperor level. Dan setelah beberapa ratus tahun dia mengalami kesengsaraan ilahi di Ridge Peak Star. Qin Yu berbicara tentang kebenaran. Waktu kesengsaraan ilahi tiba tidak pasti. Namun Qin Yu tahu bahwa ada pola reguler di balik kedatangan kesengsaraan ilahi. Semakin tinggi tingkat jiwa seseorang semakin cepat kesengsaraan ilahi akan tiba. Misalnya Kaisar Qian yang jiwanya telah mencapai tingkat pelet jiwa emas, kesengsaraan ilahinya telah tiba hanya dalam beberapa ratus tahun. Adapun level 9 Kaisar Iblis Super Divine Beast Phoenix Kaisar Ni, Kaisar Abadi Kaisar Tersembunyi Lin Yin, dan orang lain yang telah mencapai level 9 memiliki waktu yang sangat lama. Namun belum ada kesengsaraan ilahi mereka yang datang. Kecepatan mereka jelas jauh lebih lambat. Adapun Golden Soul Pellet Qin Yu, ada kemungkinan 80 atau 90% bahwa itu berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Kaisar Qian. Akan aneh jika kesengsaraan ilahinya tidak datang lebih cepat dari Kaisar Qian. Tinggal di alam abadi dan iblis selama beberapa puluh ribu tahun. Itu tidak lain hanyalah khayalan. Beberapa ratus tahun juga bagus. Qin De hanya bisa mengatakannya seperti ini. Setelah melihat ekspresi ayah kerajaannya, Qin Yu memutuskan bahwa di saat-saat terakhir sebelum dia meninggalkan alam abadi dan iblis, dia pasti akan bersama dengan ayah kerajaannya serta saudara-saudaranya. Hari-hari damai terus berlanjut. Tidak ada kebencian dan tidak ada pembantaian. Dengan banyak cinta keluarga dan persahabatan, Qin Yu dan saudara-saudaranya menghabiskan kira-kira 80 tahun seperti itu. Pada tanggal ini seseorang tiba di Istana Qin. Orang klan binatang alam iblis, Kaisar Kera Besar Sun Yuan. Tujuan kedatangan Sun Yuan justru untuk Hou Fei. Di dalam aula utama Istana Qin. Kamu sudah menjadi Kaisar Iblis level 9. Bagaimana mungkin? Sudah berapa lama? Meskipun kecepatan kultivasi Anda sangat cepat sebelumnya, untuk mencapai Kaisar Iblis level 9 hanya dalam 4000 tahun, itu tetap tidak mungkin dilakukan. Khusus untuk level 7, 8 dan 9 Demon Emperor. Semakin jauh semakin sulit untuk berlatih. Sun Yuan menatap Hou Fei. Dia merasa itu agak sulit dipercaya. Hou Fei merasa agak malu. 4000 tahun. Seandainya bukan karena asal 10 kali alam Jianglan, bagaimana Hou Fei bisa menjadi Kaisar Iblis level 9? Saya pernah mendengar bahwa kekuatan Qin Yu saat ini sangat kuat. Jadi saya sudah berharap kekuatan Anda akan cukup bagus. Aku bahkan mengharapkanmu menjadi Kaisar Iblis level 7. Tidak pernah saya berharap bahwa saya telah meremehkan Anda begitu banyak. Kali ini saya bahkan berpikir untuk menyerahkan posisi Kaisar Kera Besar kepada Anda. Kata Sun Yuan tanpa daya. Hanya ada beberapa orang di aula utama. Hanya Qin Yu, Hou Fei, He Yu, Qin De, dan Sun Yuan. Pada saat ini Qin Yu dan He Yu mulai tersenyum. Memberikan gelar Kaisar Kera Besar kepada Hou Fei. Qin Yu dan saudara-saudaranya telah memutuskan bahwa setelah kesengsaraan ilahi datang, 3 bersaudara akan menjalani kesengsaraan ilahi bersama. Kemungkinan jumlah waktu ketiga bersaudara itu akan tetap berada di alam abadi dan iblis akan kurang dari 1 juta tahun. Bukankah kamu telah menjadi Kaisar Kera Besar dengan baik sepanjang waktu?
kata Hou Fei buru-buru. Tapi aku juga telah mencapai Kaisar Iblis level 9. Sun Yuan menghela nafas. Setelah saya mencapai level 9, Kaisar Iblis saya bermaksud untuk berlatih diam-diam sehingga saya dapat mempersiapkan kedatangan kesengsaraan ilahi. Bagaimanapun Anda, Hou Fei meringkuk dan berkata, Kaisar Kera Agung, kakak laki-lakiku, aku dan burung rambut campuran telah memutuskan bahwa kami akan menjalani kesengsaraan ilahi bersama-sama. Dengan tingkat kultivasi kakak laki-laki saya saat ini, saya rasa kesengsaraan ilahinya akan segera tiba. Dengan demikian jumlah waktu saya akan tetap di alam abadi dan iblis sangat singkat. Namun Anda berbeda. Kamu baru mencapai level 9 Kaisar Iblis. Saya rasa Anda masih dapat tetap berada di alam abadi dan iblis selama beberapa ratus ribu tahun. Bahkan mungkin beberapa juta tahun, kamu bilang, kalian bertiga menghadapi kesengsaraan ilahi bersama-sama. Sun Yuan benar-benar tercengang. Dia kembali sedikit dan berkata dengan ekspresi yang sangat merah dan intensif. Kamu tidak bisa, kamu sama sekali tidak bisa. 3 orang yang menghadapi kesengsaraan ilahi bersama-sama, apakah Anda semua mencoba untuk mengadili kematian? Anda harus tahu bahwa semakin banyak orang di sana yang menghadapi kesengsaraan ilahi bersama-sama, semakin banyak kesengsaraan ilahi akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Jika Anda bertiga mengalami kesengsaraan ilahi bersama-sama, maka kekuatan masing-masing dari Anda akan mengambil lebih dari 2 kali lipat dari apa yang akan Anda ambil, jika Anda menjalani kesengsaraan ilahi sendiri. Adapun tepatnya seberapa kuat, bahkan saya tidak tahu. Itu karena di sepanjang sejarah paling banyak hanya ada 2 orang yang mengalami kesengsaraan ilahi bersama. Dan dari semua orang yang mencoba menjalani kesengsaraan mereka bersama, hanya 1 kelompok yang berhasil melewati kesengsaraan ilahi. Sun Yuan secara alami percaya bahwa Qin Yu dan saudara-saudaranya menuruti fantasi liar. Ini hanya mungkin jika kalian bertiga memiliki kekuatan yang sesuai dengan 3 kaisar besar alam iblis atau 3 penguasa agung alam bintang gelap. Sun Yuan menambahkan, Qin Yu dan saudara-saudaranya saling memandang dan tersenyum. He Yu dalam hal kekuatannya bahkan 1 tingkat di atas Peng Demon Emperor. Adapun Hou Fei dia pasti tidak lebih lemah dari Kaisar Kera Besar. Dan Qin Yu saat ini setelah dia memegang tombak ilahi salju yang menipis di tangannya, dia bahkan percaya diri dalam menghadapi 3 kaisar besar alam iblis dan 3 penguasa besar alam bintang gelap sendiri. Bahkan jika dia tidak memiliki salju pudar tombak ilahi, Qin Yu juga bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya serta kekuatan jiwanya untuk menyamai Dewa Hukuman Emas dan Kaisar Naga. Qin Yu tiba-tiba menemukan hal yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. 2 mutiara spiritual transmisi sebenarnya masing-masing menerima pesan, pada saat yang sama. Salah satu mutiara spiritual transmisi adalah salah satu yang dia gunakan di alam abadi dan iblis. Mutiara spiritual transmisi lainnya adalah yang dia gunakan di alam bintang gelap dengan nama samaran Liu Xing. Aku akan segera kembali, kata Qin Yu kepada beberapa orang di aula utama. Dia menjadi bingung. Apa 2 pesan yang dia terima? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.